Halo peserta, pada bab ini saya akan membahas mengenai pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Oke peserta, mari kita mulai. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya manusia suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Manajemen sumber daya manusia melibatkan sejumlah prinsip strategi dan praktek yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menyelaraskan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Dengan melihat lebih dalam pada konsep manajemen sumber daya manusia, kita dapat memahami lebih banyak tentang peran dan dampaknya dalam konteks manajemen bisnis. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan strategis. Manajemen sumber daya manusia memandang sumber daya manusia sebagai aset strategis dan integral dalam mencapai tujuan organisasi. Penerapan strategi yang bersifat proaktif membantu organisasi menanggapi perubahan lingkungan dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, keseimbangan antara karyawan dan organisasi. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan tujuan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Manajemen sumber daya manusia menghargai karyawan sebagai aset yang berharga dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lalu yang ketiga, partisipasi karyawan. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan, menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar. Hal ini membantu menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan responsif. Yang keempat, adil dan meritokrasi. Manajemen sumber daya manusia menekankan keadilan dan meritokrasi dalam manajemen karyawan. Sistem penggajian dan penilaian kinerja didesain untuk memberikan pengakuan dan imbalan berdasarkan kontribusi dan pencapaian individu. Strategi-strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan seleksi yang efektif. Strategi ini melibatkan identifikasi dan perekrutan karyawan yang memiliki keterampilan dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan proses seleksi yang cermat, membantu memastikan penempatan yang tepat. Yang kedua, pengembangan karyawan. Strategi pengembangan karyawan mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencapai potensi maksimal mereka. Dan yang ketiga, manajemen kinerja yang berfokus pada tujuan. Strategi ini menetapkan tujuan kinerja yang jelas, melakukan evaluasi kinerja secara teratur, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Manajemen kinerja yang efektif membantu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang keempat, kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Penetapan kebijakan kompensasi dan manfaat yang kompetitif membantu menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas. Hal ini menciptakan insentif yang baik dan mendukung motivasi karyawan. Oke peserta, sampai di sini paham ya? Baiklah, saya berikan kesimpulannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip, strategi-strategi, dan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dengan memanfaatkan potensi maksimal dari sumber daya manusia mereka. Manajemen sumber daya manusia bukan hanya sekedar fungsi administratif, tetapi merupakan pendekatan yang holistik dalam mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan individu-individu yang membentuk inti dari organisasi. Oke peserta, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.